Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih semangat di sini dalam pembelajaran geografi di semester 2. Sebelum saya masuk ke materi intinya, ini seperti biasa saya minta kepada ketua kelas silakan pimpin berdoa, kemudian menyanyikan lagu nasional. Silakan, Davi bisa dimulai. Siap, gerak. Gerak, mulai. Gerak, selesai. Silakan dipimpin nyanyikan lagu nasional. Berdiri. Nyanyikan lagu nasional. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apian, Renaldo, Prayoga, Rara, Syahrul, Van Helsing, oh izin tadi ya, Walidani, Yoga, Zakaria. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Tolong dijaga kesehatannya karena di musim-musim penghujan ini banyak yang sakit. Bahkan hampir di setiap kelas itu setiap hari selalu ada yang nggak masuk karena demam, batuk pilek, dan sebagainya itu ya. Kemudian kebersihan lingkungan juga dijaga. Musimnya nyamuk demam berdarah juga tidak di sekolah, tidak juga di rumah, di lingkungan rumah itu dijaga ya. Oke, berikutnya ini untuk materi hari ini itu kan kita harusnya sudah masuk di tenaga endogen eksogen, tapi saya ingin mengkaitkan dulu materi hari ini dengan yang kemarin, dengan materi awal dinamika litos dan dampaknya bagi kehidupan. Tujuan pembelajaran kita saya sebutkan dulu untuk pertemuan yang kemarin, ini siswa mampu mendeskripsikan definisi dari litosfer, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan jenis batuan, yang ketiga siswa mampu mengidentifikasi proses pembentukan batuan. Ini yang kemarin untuk kompetensi yang kemarin. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita lakukan saat ini itu siswa mampu mengidentifikasi jenis bencana alam yang berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kemudian ada siswa mampu menganalisis faktor penyebab bencana alam berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen di permukaan bumi. Yang keenam, siswa mampu menganalisis dampak dari bencana alam yang berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen di permukaan bumi dengan kehidupan manusia. Jadi bagi kehidupan manusia itu dampaknya apa? Jadi untuk pertemuan kali ini itu kita ada 3 tujuan. Yang pertama kalian mengenali jenis-jenis dari bencana alam berkaitan dengan tenaga endogen dan eksogen. Yang kedua, kalian di sini diminta untuk mencari atau menganalisis faktor penyebab dari bencana alam itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, menganalisis dampaknya itu apa. Nah, ini nanti untuk pembelajaran kali ini
kalian akan saya minta untuk diskusi kelompok, kemudian setelah membuat kelompok, diskusi kelompok dilanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Untuk LKPD itu sudah saya siapkan di sini. Nah, dari materi yang kemarin hanya mengingatkan saja litosfer. Litosfer itu apa sih? Coba angkat tangan, angkat tangan. Kamu, Vi. Litosfer adalah lapisan terluar bumi mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. iya, struktur dan jenis batuan. Jadi di litosfer itu kemarin kita juga membahas struktur jenis-jenis batuan. Jenis batuan itu ada berapa? Ada 3. C. Yoga, tolong. Jenis batuan secara umum itu ada 3. Apa saja? Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Di sini untuk masing-masing batuan itu pun juga memiliki proses ya. Proses terjadinya juga beda-beda. Batuan beku itu ada batuan betu apa? Luar dan dalam. Ini batuan beku, batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, kemudian ada batuan beku luar. Ini sepintas materi yang kemarin. Ini ada batuan sedimen, kemudian ada batuan metamorf ini ya. Mudah-mudahan kalian juga. Berikutnya untuk masuk di materi hari ini ini berkaitan dengan tenaga endogen dan eksogen. Untuk pembelajaran materi tenaga endogen dan eksogen, ini saya ada beberapa contoh di PPT di depan. Berdasarkan tenaga yang mempengaruhi, ada tektonisme, ini ada lipatan, ada patahan. Nanti diperjelas di video ada ini. Kemudian yang kedua, tenaga endogen yang kedua, ini vulkanisme. Vulkanisme itu apa? Apa? Vulkanisme. Ayo. Tenaga endogen ada 3, ada tektonisme, ada vulkanisme, kemudian ada apa, Aura? Atau keluar permukaan. Jadi intinya vulkanisme itu kaitannya sama apa? Dengan enggak, vulkanisme itu apa? Tadi itu apa? Peristiwa alam. Peristiwa alam yang berkaitan dengan letusan gunung api. Gunung api itu vulkanisme kaitannya sama letusan gunung berapi. Kemudian kalau tektonisme itu kaitannya sama pergeseran lempeng bumi. Nah, ini contoh atau gambar dari vulkanisme. Berikutnya tenaga endogen. Contohnya ini kalau ini tipe-tipe gunung api, ada seisme. Seisme itu gempa bumi. Di dalam seisme itu ada istilah epicentrum, ada istilah hipocentrum. Kalau dikatakan sebagai epicentrum itu berarti pusat gempa di permukaan ini, ya. Nah, yang merah yang atas ini epicentrumnya. Kemudian yang di dalam bumi ini adalah hipocentrum. Jadi jangan terbalik. Kalau yang di atas epicentrum, di dalamnya berarti hipocentrum. Gempa bumi, kalau pusat gempanya itu ada di laut, itu bisa bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Nah, tapi kalau yang di permukaan bumi atau di wilayah daratan ini bisa mengakibatkan patahan, kemudian kerusakan pada bangunan. Nah, itu. Ini di tsunami. Kemudian di sini ada tenaga eksogen. Tenaga eksogen salah satunya pelapukan. Sambil dibuka itu materinya ya. Sudah ya. Pelapukan. Kemudian ada erosi. Kemudian ada lagi
sedimentasi. Nah, ini udah habis, ini tanah ini. Ada sedimentasi atau pengendapan, kemudian ada erosi, kemudian ada juga pelapukan. Ini termasuk beberapa contoh fenomena alam yang terjadi karena adanya tenaga apa? Eksogen. Nah, oke. Saya punya video, silakan dilihat videonya dulu. Ini video ini berkaitan dengan materi yang sama sih, materi tenaga endogen dan eksogen. Biar lebih jelas. Ya, bagi kelas 11 dan kelas 12 tetap bisa Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sino Geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tenaga geologi pembentuk muka bumi. Lebih tepatnya tenaga endogen dan eksogen. Materi ini kelas 10 ya. Bagi kelas 11 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau baru pertama kali lihat channel ini, saya ucapkan welcome, selamat datang. Dan mudah-mudahan cara saya menyampaikan informasi bisa kalian terima dengan baik. Sebentar, sebelum saya lanjutkan videonya, dari video yang saya tampilkan itu nanti silakan dicermati videonya, kemudian kira-kira istilah yang kurang dipahami atau beberapa pertanyaan ini boleh ditanyakan sesudah saya menampilkan video ya. Tenaga geologi pembentuk muka bumi. Oke, sebelum kita bahas, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Ini adalah penampakan muka bumi. Ada pegunungan yang modelnya seperti ini. Ada lembah, atau mungkin model pegunungannya seperti ini ya, seperti bebatuan kering. Ada semacam gurun pasir, atau mungkin juga seperti jurang dan sungai. Pokoknya semuanya penampakannya tidak pernah rata. Nah, itu yang disebut dengan morfologi. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang pembentukan muka bumi yang berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Berikutnya, masih mau lihat video lagi nggak? Masih Kak? Ini ada contoh video endogen, kemudian ada contoh video eksogen. Nah, setelah saya tampilkan contoh-contohnya, mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkatkan pengetahuan kalian berkaitan sama tenaga endogen dan tenaga eksogen. Ini yang pertama untuk contoh tenaga endogen berkaitan dengan erupsi Kelut ya. Contoh ini. Kediri, Jawa Timur, letusan Gunung Kelut yang terjadi Kamis malam berlangsung sebanyak 8 kali. Sebelum terjadi letusan, status Kelut sendiri sudah ditinggikan. Baik. 3 video ya. 3 video tadi sudah saya tampilkan. Yang pertama materi umumnya yang berkaitan sama tenaga endogen sama tenaga eksogen. Kemudian ada contoh dari tenaga endogen. Video tadi contoh tenaga endogennya itu apa? Gunung meletus. Berikutnya, kalau yang contoh dari tenaga eksogen tadi itu apa? Abrasi air laut. Abrasi air laut itu sama dengan pertanyaan yang pertama. Siapa? Ayo, siapa? Apa saja? Berdasarkan kedalaman pusat gempa bumi. Siapa yang bisa menjawabnya? Silakan.
Statistik gempa bumi berdasarkan kedalaman pusat gempa bumi dibedakan menjadi 3 macam. Gempa dalam, yakni jarak hipocentrum 30 sampai 700 km. Yang kedua, gempa pertengahan, yakni jarak hipocentrum 100 sampai 300 km. Yang ketiga, gempa dangkal dengan kedalaman kurang lebih 100 km. Oke. Tuh, sudah pasti sudah jelas itu ya jawabannya tadi. Masih ada lagi pertanyaan? Belakang sih. Mau pertanyaannya apa? Apa penyebab terjadinya pelapukan mekanik? Apa penyebab terjadinya pelapukan mekanik? Siapa yang bisa jawab? Sebelum saya jawab. Disebabkan oleh sinar matahari, perubahan suhu tiba-tiba, dan pembekuan air pada celah batu. Pelapukan mekanik itu berarti pelapukan yang disebabkan oleh Sinar matahari, perubahan suhu tiba-tiba, dan pembekuan air pada celah batu. Oke. Pelapukan itu ada berapa, Nak? 3. Ada 3. Yang pertama pelapukan apa? Mekanik. Yang kedua pelapukan? Kimia. Yang ketiga pelapukan? Organik. Tadi yang mekaniknya sudah. Berikutnya yang kimia. Berarti kimia itu dipengaruhi oleh apa? Apa? Bisa dikrik? Iya. Proses oksidasi dan proses hidrolis. Proses oksidasi dan proses hidrolisis. Jadi bisa pelapukan kimiawi itu dipengaruhi oleh air atau disebabkan oleh air bisa. Misalnya di air terjun ya. Di air terjun itu ketika tetesan air terjun atau ya basan air terjun dari atas ke bawah itu semakin kan setiap saat selalu terjadi seperti itu ya. Itu nanti batuan yang ada di bawahnya ini lama-lama bisa terkikis, bisa mengakibatkan atau membentuk sebuah cekungan, itu juga bisa. Kemudian kalau yang biologis apa? Ya, silakan. Disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Contohnya apa pelapukan biologis itu? Sebenarnya di lingkunganmu ini banyak loh pelapukan biologis itu. Lumut, terus apa mana Yoga? Lumut, paku-pakuan. Nah itu pokoknya semua aktivitas atau pelapukan yang terjadi di permukaan bumi karena pengaruh makhluk hidup itu bisa dari tumbuhan, bisa juga dari hewan. Kalau yang dari tumbuhan tadi sama Dikri sama Yoga itu ada lumut, tumbuhan paku-pakuan, kemudian hewan, cacing itu ya, itu termasuk salah satu faktor yang mengakibatkan. Kembali ke pertanyaannya juga. Tadi Dian menanyakan, dari definisinya sudah tahu, tapi pertanyaannya contoh dari epirogenesa dan orogenesa. Siapa? Oke, silakan. Alfian. Ayo, Alfian, silakan. Contoh epirogenesa positif terjadi di pantai Skandinavia dan pantai timur. Ya. Contoh gerak epirogenesa negatif terjadi di Teluk Hudson. Ya. Jadi itu beberapa contoh akibat dari gerak epirogenesa dan orogenesa. Sebenarnya dari situ itu intinya gini, kalau epi ya, diingatkan gitu. Kalau epirogenesa itu berarti gerakannya cepat, kita bisa epiro itu gerakannya pelan. Kita nggak menyadari. Kadang loh kok tiba-tiba ada pulau baru. Seperti itu, munculnya pulau baru di tengah laut. Nah, itu sebenarnya bentuk dari epirogenesa. Kemudian kalau yang orogenesa itu gerakannya cepat atau cepat gitu ya. Aina, ada pertanyaan? Apa saja jarak episentra? Apa saja? Jarak episentra. Iya, jenis gempa bumi berdasarkan jarak episentrumnya atau episentrumnya. Berarti yang ditanyakan jenisnya ya.
Siapa? Namanya siapa? Ya, lah yo. Gempa bumi setempat, gempa bumi jauh, gempa bumi Silakan, sangat Fandika. Iya. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan pelapukan? Apa yang dimaksud dengan pelapukan? Pelapukan itu tadi termasuk tenaga endogen apa eksogen? Eksogen. Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang jawab? Saya, Bu. V. Apa yang dimaksud dengan pelapukan, Davi? Pelapukan itu apa? Pelapukan merupakan tenaga perombak atau pengkikiran oleh media penghancur. Proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses penghancuran massa batuan melalui media penghancuran. Iya, jadi pelapukan itu proses pengikiran atau pengikiran itu apa ya, tererosi sedikit demi sedikit itu loh. Nah itu. Kemudian pelapukan di sini juga termasuk dalam tenaga eksogen. Jadi yang menyebabkan faktor dari luar. Tadi sudah disebutkan ada pelapukan mekanik, pelapukan biologis, dan pelapukan kimia. Saya minta kalian membentuk kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Ya. Dibagi menjadi 6 kelompok. Kemudian ini secara heterogen, campur, tidak boleh cowok sendiri, cewek sendiri tidak boleh. Ya. Karena ini dalam satu teamwork ya, dalam satu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kelompok itu sendiri. Tanggung jawab dalam satu kelompok nanti. Oke, di sini silakan buat kelompok dulu dengan kelompok masing-masing. Langsung hadap ke kelompoknya. Kalau kemarin sudah dibagi, nah sekarang langsung hadap ke kelompoknya. Oke. Kalau sudah, ini nanti kalian akan saya beri LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Di dalam lembar kerja peserta didik, ini nanti ada beberapa hal yang harus kalian lakukan, langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian berkelompok, sudah membentuk kelompok. Kemudian cermati video, tadi sudah mencermati video, 3 video sekaligus sudah ada. Yang berikutnya, saya minta kalian mencari video berkaitan dengan tenaga endogen dan tenaga eksogen. Salah dua-duanya. Kalau sudah menemukan tenaga endogen, berarti ya satu itu saja. Kalau kamu ingin mencari, Bu, saya ingin mencari video yang berkaitan dengan tenaga eksogen, silakan, tidak apa-apa. Yang pertama itu tugasnya. Yang kedua, kalau sudah menemukan videonya, silakan cari artikel atau data pendukung berkaitan dengan video yang kamu ambil tadi. Bisa dipahami? Itu yang kedua. Yang ketiga di sini ada beberapa identifikasi dan analisis yang harus kalian lakukan. Identifikasi dan analisis yang harus kalian lakukan dari video tersebut ini mengandung 6 unsur. 5W, 1H. Yang pertama, buat itu berkaitan dengan bencana alam apa yang kalian pilih. Misalnya tsunami, ya tsunami. Bencana alam tsunami, tapi bisa dijabarkan tsunami di mana, gitu ya. Dan yang kedua, itu kapan terjadinya tsunami tersebut? Nah, untuk mencari tahu jawabannya itu berarti kan tadi yang saya sebutkan kalian harus mencari artikelnya. Tuh. Yang ketiga, where, di mana? Ini berkaitan dengan lokasi terjadinya bencana alam. Yang keempat, who, berkaitan dengan bencana tersebut itu disebabkan oleh tenaga apa? Apakah tenaga endogen ataukah tenaga eksogen? Yang kelima itu why. Why itu berkaitan dengan alasannya. Mengapa bisa terjadi bencana alam? Alasannya itu. Jadi kalian mengidentifikasi
kenapa bisa terjadi bencana alam. Berikutnya, how. How itu bagaimana? Berkaitan dengan bagaimana cara menanggulangi bencana alam tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami? Ini bisa dikerjakan secara kelompok. Silakan masing-masing kelompok, tolong jangan mengandalkan salah satu temannya. Jadi semuanya bisa mencari artikel, video kira-kira mana yang sesuai. Kalau sudah, nanti artikelnya dari video dianalisis berdasarkan 6 pertanyaan itu. Di belakangnya LKPD ini sudah saya siapkan lampiran kosong, bisa dikerjakan langsung di sini. Bisa dikerjakan langsung di sini. Ada kesulitan? Satu aja, nggak apa-apa. Jadi satu, kemudian nanti kalau videonya sudah nemu ya artikelnya. Kalau artikelnya sudah, diskusi dengan kelompok. Kenapa? Ada kesulitan, dah. Apa itu kan berkaitan dengan peristiwanya itu apa? Longsor. Nah, berarti lebih spesifik lagi, longsornya di mana? Itu pertanyaan apa? Ya, kenapa? Kenapa? Yang nomor 5, why ini berkaitan dengan mengapa bisa terjadi bencana alam tersebut. Bisa dijabarkan berdasarkan faktor penyebab dan kondisi geologi wilayahnya. Jadi alasannya kenapa sih? Kamu ambil apa videonya? Banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Banjirnya di mana? Di Riau. Kenapa bisa terjadi banjir di Riau? Pertama, mungkin karena wilayah tersebut dekat dengan atau daerahnya ada di bawah kaki gunung. Terjadi penggundulan hutan. Kemudian yang kedua itu bisa disebabkan mungkin karena geologinya atau morfologinya. Baik ya, anak-anak, kita lanjutkan minggu depan. Silahkan didiskusikan di rumah boleh, atau diskusi jarak jauh boleh, dengan kelompok masing-masing lewat WA, telepon, silakan. Setelah ini sudah ada pergantian jam lagi. Silakan kembali ke bangku masing-masing. Diselesaikan di rumah. Minggu depan kita ketemu lagi, siap presentasi ya? Oke, siap. Untuk minggu depan, saya minta tolong disiapkan betul materinya. Kalau ada yang belum paham atau ada yang belum jelas dengan materi tadi terkait dengan videonya, kemudian terkait dengan artikel-artikelnya, itu boleh kalian WA ke saya, menanyakan, atau pas saat saya mengajar di kelas lain, boleh. Selama masih saya bisa bantu, saya akan bantu. Berikutnya, minggu depan berarti kalian siap presentasi berikut dengan menayangkan videonya. Nah, nanti kalau sudah menemukan videonya, mohon masing-masing kelompok itu bisa mengirimkan link videonya ke saya. Ya, nanti pada saat presentasi bisa langsung ditampilkan dari laptop saya saja. Karena nanti kalau gonta-ganti terlalu lama waktunya ya. Baik, karena pembelajarannya sudah selesai, mohon ketua kelasnya dipimpin berdoa. Bukunya sudah dibenahi semua ya. Oke. Pimpin berdoa dulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.